Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Pita hari ini? Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Oke, gini ya Bu ya, Ibu kan mau rencana kita ada observasi. Jadi saat ini saya akan melaksanakan namanya praobservasi. Tujuan praobservasi ini adalah untuk melihat bagaimana perencanaan atau persiapan Ibu ketika nanti Ibu memasuki ke dalam kelas. Oke Bu ya, kita mulai. Yang pertama, kelas berapa kira-kira yang akan Ibu lakukan nanti saya masuk ke kelas observasi? Kelas 11 akuntansi. Tadi kan Ibu akan masuk ke kelas 11 akuntansi ya Bu ya. Nah, kemudian materi apa yang akan Ibu sampaikan? Mengenai hak asasi manusia. Oke, mengenai hak asasi manusia ya atau HAM. Ya. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa Bu? Tujuannya adalah kita memberi teks untuk mereka baca, kemudian diharapkan supaya siswa dapat mengkritisi konsep dari hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian siswa juga mampu menelaah dari hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian siswa juga diberikan video di mana mereka akan menganalisis mengenai pelanggaran atau kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Oke, berarti tujuan pembelajaran itu aja atau ada lagi Bu? Tidak. Tidak, oke. Kemudian rencana kapan pembelajaran dilakukan? Hari Rabu. Oh, hari Rabu. Jam berapa? 3 Jam 3.4. Kemudian dari yang Ibu sampaikan tadi masalah tujuan pembelajaran, kira-kira area apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan, saya ingin melihat anak-anak supaya lebih aktif dan kreatif di dalam pembelajaran dan supaya mereka tidak bosan. Oh gitu, jadi lebih kepada pembelajaran yang aktif ya untuk semua siswa bisa aktif. Oke. Kemudian Ibu strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai atau untuk mengembangkan area yang Ibu inginkan ini? Supaya tidak bosan, karena saya menggunakan pendekatan saintifik, sehingga saya mengelompokkan siswa peserta didik ini untuk beberapa kelompok supaya mereka lebih aktif, tidak hanya bengong atau berdiam sendiri saja gitu. Jadi saya mengelompokkan beberapa kelompok para siswa tersebut. Oke, nah kemudian ada lagi nggak hal-hal yang ingin Ibu sampaikan terkait nanti untuk pembelajaran? Ada lagi kira-kira? Tidak ada. Oke ya Bu ya. Nanti ketika kita di dalam kelas, saya tidak akan mengganggu kegiatan Ibu, baik itu nanti ke Ibu pribadi ataupun ke siswa. Saya di sana hanya akan mungkin memantau saja, Ibu hanya melihat prosesnya aja segala macam. Jadi saya tidak akan mengganggu ataupun membantu Ibu ya Ibu. Mungkin itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak. Oke, mungkin itu aja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah duduk rapi. Silakan ketua kelas disiapkan. Baik. Jaga. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelas ini udah bersih ya. Sapu tadi pagi ya, Miket? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kehadirannya?
Ibu akan menayangkan video mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian nanti kita analisis kasus yang sudah ditayangkan melalui video. Paham ya? Nah, ini kita kemarin kan sudah bagi kelompok ya, 3 kelompok. Satu kelompok berapa orang? 5. Pas. Jadi kita sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi biar nggak ribut milih kelompoknya mana-mana saja. Nah, ibu akan tayangkan, ibu bagi ini ya, ibu bagi materi. Materinya ibu bagi, nanti ibu juga akan tayangkan konsep hak dan asasi, kewajiban asasi manusia di layar. Nah, silahkan dibaca sambil dilihat videonya. Jelas suaranya?
bersifat tetap atau langgeng, di mana hak asasi akan selalu ada dari sejak di kandungan hingga meninggal. Sifat berikutnya yaitu hak asasi manusia bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau lebih besar. Setiap manusia berhak atas seluruh haknya secara utuh dalam keadaan apapun. Contohnya adalah hak berhidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, diakui di hadapan hukum, dan tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Namun, hal dapat dibatasi. Dalam menjalani hak-hak tersebut dapat dilakukan pembatasan, di mana hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap hak asasi manusia bisa dibatasi asalkan pembatasannya dilakukan melalui undang-undang sebagai wujud kehendak rakyat. Misalkan, setiap orang berhak memiliki atau membangun tempat tinggal, tetapi orang lain tidak berhak menggusur atau mengganggu tempat tinggal orang lain dengan alasan memiliki hak yang sama untuk memiliki atau membangun tempat tinggal. Tetapi ada prosedur yang harus dilakukan sesuai undang-undang untuk memiliki hak tempat tinggal yang sudah dimiliki oleh orang lain, misalkan melakukan jual beli. Pemerintah juga tidak berhak untuk sewenang-wenang menggusur tempat tinggal, tetapi harus berdasarkan prosedur atau undang-undang yang sudah ditetapkan. Selain itu, hak asasi manusia juga dapat dibatasi oleh hak orang lain. Misalnya, kita memainkan komputer yang suaranya dicolok ke speaker dengan suara yang keras di saat larut malam. Padahal ini hak asasi kita karena ini benda kita dan kita pun melindunginya di kamar kita. Tetapi saudara di sebelah kamar kita juga memiliki hak yang sama, ingin istirahat dan tidur yang tenang. Maka dari itu, negara dan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia. Tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu hak orang lain. Ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, maka negara wajib memberikan perlindungan. Misalkan, ada seseorang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, wajib untuk melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresi tersebut. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan, di mana negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru berkualitas, materi pembelajaran yang bermutu. Apabila ada pihak yang sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia, maka akan timbul pelanggaran hak asasi manusia. Di mana pelanggaran HAM itu menjadi akar dari permasalahan yang ada di negara. Lebih lanjut mengenai pelanggaran HAM kita akan bahas pada video berikutnya.
kerja bakti. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia, di mana kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan karena memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Contohnya, seseorang melakukan pekerjaan dengan baik dan tanggung jawab merupakan salah satu bentuk kewajiban. Sedangkan upah atau honor sebagai salah satu bentuk hak yang didapatkan ketika pekerjaan sudah dilakukan. Artinya, hak akan didapatkan ketika kewajiban tersebut dilakukan. Itu dia tadi pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Oke, itu adalah video mengenai materi hak dan kewajiban asasi manusia. Kira-kira dari video dan materi yang sudah Ibu bagikan tadi ada yang mau ditanyakan? Bertanya, yo. Udah Ibu kasih video bagus, nggak ada yang bertanya. Ayo, tanya. Silakan bertanya mengenai hak dan kewajiban yang sudah Ibu tanyakan tadi videonya, baik video maupun materi yang sudah Ibu bagikan tadi itu. Boleh Kak Kaila. Maksud dari kodrati dan hakiki itu tadi apa, Bu? Nah, kodrati dan hakiki, ada yang mau bantu Ibu jawab pertanyaan Kaila? Tidak. Kodrati dan hakiki. Nah, tadi disampaikan di tayangan video bahwasanya manusia itu punya hak atau hak asasi manusia itu dari mana? Dari sejak kapan? Sejak Nah, sejak dalam kandungan. Jadi oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia ini sudah kodratnya, sudah ketentuannya mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Bahwasanya manusia itu punya hak itu dari sejak dalam kandungan. Itu maksudnya kodratnya tidak dapat diganggu gugat. Nah, oke? Tidak dapat diganggu. Jadi kalau sudah seseorang yang hamil itu, kalau tidak kondisi yang memungkinkan orang tua si ibu bisa melahirkan, wajib dilahirkan, kecuali kalau memang itu membahayakan jiwa si ibu, baru boleh dilakukan aborsi. Jadi tidak boleh menggugurkan kandungan. Makanya kita punya hak sejak dari dalam kandungan. Oke, ada lagi? Silakan. Contoh. Ayo. Enggak. Kita udah paham. Satu lagi lah, dulu lah. Coba sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain. Tak ada? Tak ada kan?
apa namanya ya, di LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi belakang, nanti ada pertanyaan, ada soal. Nah, silakan dilihat kasusnya melalui video dan juga sambil dilihat pertanyaannya nanti dijawab di LKPD saja. Ya. Ini ada 2 kasus yang akan Ibu tayangkan. Indonesia memiliki sederet kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum ada kejelasan.
mendirikan kontras sebagai bentuk keseriusan yang menangani kasus-kasus HAM. Tak hanya itu, berkat jasanya menjawab berbagai kasus pelanggaran HAM, kemudian juga sempat mendapat penghargaan The Executive Award di Stockholm, Australia di bidang kemajuan HAM dan kontrol sipil terhadap militer pada tahun 2000. Nah, itu dia kasus pembunuhan munir yang masih dibawa proyek-proyek gelap dan masih diselimuti penasaran publik. Mungkinkah dalam waktu dekat pemerintah mulai membuat terobosan baru dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban? Kita tunggu saja. Sekian video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di opung.kompas.com. Jernih melihat dunia. Ini adalah video mengenai kita lihat satu lagi mengenai Palestina. Sebelum untuk panas dan disebabkan aktivitas pembangunan PT Kapsul Berantas di wilayah Karimun Sidoarjo sejak tahun 2005 lalu sampai sekarang belum berhenti. Padahal ribuan orang telah menjadi korbannya dan harus meninggalkan rumahnya karena sedang gugur. Sampai saat ini, penyebab sebuah lumpur panas dari dalam bumi masih menjadi perdebatan. Bahkan sampai memunculkan beragam kisah mitos yang ramai membicarakan masyarakat. Mulai dari ulah Nyai, sosok Boy yang dipercaya sebagai penjaga tanah Jawa, sampai dikaitkan dengan kutukan Masina, seorang buruh pabrik yang diculik dan dibunuh secara mengenaskan di masa Orde Baru. Bagaimanakah sebenarnya kisah Masina? Selanjutnya di Secret Story untuk rahasia di balik cerita. Lokasi sebuah lumpur Rotindo memang masih sewilayah dengan pabrik tempat Masina bekerja. Meski taruh pendidikan tinggi, Masina adalah seorang buruh perempuan yang aktif dalam gerakan buruh Indonesia di tahun 90-an. Ia bekerja di PT Catur Putra Surya yang memproduksi jok tangan. Lokasi di Desa Siring, Podong Sidoarjo, Jawa Timur, dengan gaji Rp1.700 per bulannya. Pada awal tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan edaran berupa himbauan agar perusahaan di wilayahnya menaikkan upah pekerja sebanyak 20%. Sayangnya, perusahaan tempat Masina bekerja enggan memenuhi himbauan tersebut. Para buruh yang resah lalu menggelar aksi demo menuntut kenaikan upah dari Rp1.200 menjadi Rp2.250. Jadi vaksin adalah keberaniannya di Jakarta itu seperti baru menampung bersama dengan guru perempuan berorganisasi dan mungkin kemudian biasanya pada intervensi ditolak perusahaan bahkan mereka ini dipanggil ke polisi. Markas militer Sidoarjo
pemilik perusahaan dan juga para pemilik perusahaan itu disiksa ditangkap. Termasuk pemiliknya disiksa luar biasa, itu mengakui termasuk pemilik atasannya itu disiksa untuk mengakuinya bahwa mereka yang melakukan dia oleh aparat dipaksa mengakui dan awalnya itu sudah tahun itu tapi karena terus berlanjut sampai banding dan MK di mahkamah itu dibebaskan. Itu berarti tidak mereka yang melakukan. Sampai sekarang, siapa pelaku penculikan dan pembunuhan Marsinan masih terus diungkap. Kegagalan nampak dari barang bukti dan hasil visum yang dibutuhkan program forensik yang menangani kasus Marsinan, Abdul Bukti Idris. Saya menegaskan, penyebab utama kematian Marsinan bukanlah penganiayaan biasa, melainkan dengan senjata api. Jadi udah masih disiksa luar biasa. Setelah itu kemudian setelah berdasarkan kondisinya buruk sekali dilepaskan begitu ya di Amerika. Kemudian di tempat itu dibiarkan di situ dan ada polisi. Nah, polisi ini mau melakukan tapi ada anggota Polri. Nah, anak-anak Polri ini nggak pernah melupakan siapa. Jadi bahkan polisi yang 3 orang yang menyelamatkan pun nggak pernah melupakan siapa. Kasus Marsinan telah menjadi kisah gelap dalam sejarah pergerakan buruh di Indonesia yang memicu gerakan aksi dan progres yang berterusan demi perbaikan kondisi buruh yang telah lama dieksploitasi dan merampas haknya oleh pengusaha. Perjuangan dan pengorbanan Marsinan dalam memperjuangkan hak-hak para buruh tentunya tak sia-sia. Sosoknya selalu dikenal dan menginspirasi kaum buruh sampai sekarang. Kita memunculkan jiwa kepemimpinan Marsinan ke tempat membuat sekarang. Sebenarnya kita pakai radio melakukan generasi ini dengan sisi keluarga Marsinan sendiri keluarga untuk memunculkan jiwa kepemimpinan yang berani untuk sadar Perjuangan mengusut tuntas kasus Marsinan ini sudah memasuki tahun ke-70. Sayangnya, meski pemerintahan terus berhenti, tak ada tindak lanjut untuk mengungkap misteri dari kasus pembunuhan Marsinan. Padahal, kasus Marsinan menjadi bukti keterbukaan yang bertuan dan berburuh ketika memperjuangkan hak-haknya. Sudah sepantasnya, pelaku yang sesungguhnya diseret ke pengadilan. Oke, itu tadi ada video yang sudah kita tonton. Nggak pernah tidur kan nonton videonya? Ada 2 video mengenai kasus Munir dan Marsinan. Nah, itu silakan di LKPD-nya dilihat pertanyaannya dari mana, silakan dikerjakan, diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Nanti presentasikan oleh pelaku. Oke? Silakan.
Iya, langsung aja di bawah. Ayo, kerjakan.
Kalau dia kan lele.
Kalau dibuat kayak memberikan hak dan kewajiban memberikan hak dan kewajiban bisa dia pelanggaran nggak terjadi itu ada nanti kan dipindahin sih ini keduanya nih ini kan masih itu ya doang sampai dia mati. Namun pihak siapa yang tadi yang dia pemimpinnya tadi kan 30 menit kan berjalan waktunya. Masa jadi kalau dimatikan sebenarnya waktu ini cuma 5 menit bukan kan di atas di bawah ke bawah di atas kawan-kawannya di bawah pakai atau di bawah di bawah kamera di situ. aduh maaf ya Bu tidak sadar.
karena ketidakadilan antara kedua negara lain. Pokoknya dia itu paham tentang HAM. Pokoknya ilmu HAM lah, dia tahu pokoknya itu. Iya sih Bu. Tapi paling menyimak yang terakhir. Upaya yang dilakukan yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengatasi HAM tersebut. Saya pemerintah ngapain aja? 5 menit lagi nih ya. Udah. Tapi itu tidak pemerintah. Nggak ada tindakan. Upaya awal. Lagi ya. Jasa apa jasa?
memberikan keadilan. Iya, itu paling nggak paham saja. Makanya dia mati kenapa? Tembak. Tembak apa? Kesimpulan itu bisa didapat dari peristiwa kasus pelanggaran HAM tersebut. guru ngapain ke perusahaan? Guru kan? Bukan guru. Ngapain guru ke perusahaan? Kesimpulan dari video tadi. Ayo. Mana lagi ya? Menit lagi. Kami gini aja lah ya. Hak asasi manusia harus dijalankan kepada semua orang dan Kesimpulan video. Udah. Ini kesimpulan video atau gimana? Iya, kasus dari yang video menampilkan tadi apa? Ini penjara-penjara. Ya udah yang penting kita Pak Indra itu. Kenapa dia dapat wisata? Ya, kebaran
Udah? Udah? Udah, Indi? Kelompok 1 udah? Oh, sedikit lagi. Kelompok 2? Sedikit lagi? Kelompok 3 udah? Kelompok 3 berarti nanti kelompok 3 duluan yang presentasi ya. Penjara 15 tahun, tapi nggak nyampe 15 tahun udah keluar. perwakilan silakan presentasi untuk yang poin 1 dan 2 ya. Iya. Setelah melihat menyimak kasus pelanggaran hak asasi tersebut, telah dijelaskan pelanggaran hak tersebut berdasarkan tindak pelanggarannya. Dari kasus di atas, pelanggaran yang termasuk itu adalah pelanggaran HAM berat. Yakni seseorang berusaha melakukan pembunuhan berencana kepada seseorang, yang dimana orang tersebut ingin menuntut haknya. Dalam contohnya Mas Dina tadi menuntut untuk mendapatkan hak, minta hak buku. Gaji. Oh iya Bu, dengan gaji. Dan dari kasus di atas itu termasuk ke dalam bentuk penyiksaan, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Kedua, menurut kalian upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak tersebut? Upaya yang bisa kami lakukan yaitu melakukan pencegahan pelanggaran HAM dan membangun harmonisasi hak dan kewajiban warga negara. Presentasi. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok 3. Kira-kira ada yang menanggapi dari yang disampaikan oleh kelompok 3? Kelompok 1, kelompok 2? Ayo, ada yang menanggapi? Tidak, Mas? Jelas ya? Sudah jelas. Oke, yang selesai nomor 2 tadi, Nindi
Satu ya? Dua ya? Oke, kelompok dua silakan untuk poin 3, 4 ya. Silakan poin 3 dan 4. Nomor 3. Kemukakan apa yang menjadi penyebab peristiwa kasus pelanggaran HAM di atas. Satu, karena terjadinya tindakan pembunuhan. Dua, karena ketidakadilan antara hak dan kewajiban. Nomor 4, upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengenai kasus HAM tersebut. Lakukan diagnosis upaya yang sudah dilakukan pemerintah, yaitu 1. Pemerintah telah membuat peraturan di dalam undang-undang tentang HAM. 2. Pemerintah sudah melakukan olah TKP tentang pembunuhan Munir dan Marsina. 3. Pemerintah sudah memberikan keadilan kepada korban berupa memberi hukuman kepada para pelaku. Nah, ini tadi adalah presentasi dari kelompok 2. Ada yang menanggapi? Ada yang bertanya? Tidak ada. Silakan kelompok 1 untuk kesimpulannya di poin 5. Kesimpulan dari poin 1 dari kasus Dari ya. Nomor 5. Kesimpulan apa yang bisa dapat dari peristiwa kasus pelanggaran HAM tersebut? Dalam kasus tersebut para korban belum serius, Reza. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya dalam kasus tersebut para korban belum mendapatkan keadilan. Kasus tersebut belum terungkap sampai sekarang. Ini kesimpulan yang diambil oleh kelompok 1 dari kasus video tadi, bahwasannya sampai saat ini kasusnya belum clear ya, belum terungkap. Meskipun sebenarnya beberapa tersangka sudah ada, cuman masih menjadi tanda tanya. Oke, terima kasih. Nah, jadi setelah kita melihat video, setelah Ibu bagikan materi, konsepnya apa yang bisa kita simpulkan dari hak dan kewajiban asasi manusia? Siapa yang bisa menyimpulkan mengenai konsep hak? Ya, dari awal video Ibu tanyakan tadi mengenai hak dan kewajiban dan juga video. Nah, ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Simpulannya apa? Hak dan kewajiban. Apa kesimpulannya dari yang sudah kita pelajari dari tadi? Meja? Karena rendahnya kesadaran HAM. Karena rendahnya kesadaran HAM, nah, maka terjadilah pelanggaran HAM. Terus ada lagi mengenai hak dan kewajiban? Ketidaktoleransi. Tidak toleransi, Egois. egois, Kekuasaan. apa namanya, mementingkan kekuasaan. Nah, ada lagi? Kesenjangan sosial ekonomi. Senjangan, sepakat. Kurangnya kesadaran manusia tentang HAM. Kurangnya kesadaran manusia mengenai hak. Oke. Harus berani mengungkapkan suara. Nah, berani mengungkapkan suara. Ya. Oke. Apa yang tadi hak
harus kita lakukan. Kalau kita mendapatkan hak, berarti harus kita juga lakukan kewajiban. Oke, itu mengenai hak dan kewajiban. Nah, ini Ibu ada post-test mengenai terkait pembelajaran kita tadi. Post-test ya, banyak, cuma 2 soal. Jadi silahkan dikerjakan post-testnya. Sekarang 1. Jadi ini post-testnya, silahkan dikerjakan dari hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan mengenai hak dan kewajiban asasi juga beberapa kasus pelanggaran hak. Silakan. 5 menit cukup? Cukup lah ya, cuma dua soal. Ya, 5 menit cukup kan? Cukup lah. Biar fresh. Apa yang didapat tadi, udah kita nonton video, udah banyak nonton video. Masa nggak ada yang nyangkut. Oke? Udah ya? Udah ada waktunya? Oke, pinter-pinter semuanya. Oke. Udah? Udah? Oke. Nah, ini adalah hasil post-test mengenai pembelajaran kita. Nah, untuk merefleksi diri, biar fresh ya, kita refleksi diri kita. Jadi ini ada lembar refleksi, Ibu bagikan, silahkan diisi. Buat namanya refleksi pembelajaran kita hari ini. Suka nggak sih pelajaran PKN? Suka. Mudah tidak pembelajarannya? Ini bisa mudah dipahami ya. Ini yang ditulis kalau kalian suka dengan pelajaran ini. Nah, semua udah dapat?
Yo, kalau suka sama pelajaran Ibu, apa yang suka di situ? Apa yang nampak? Di situ. Kelompok 2 sudah? Sudah? Sudah. Oke, kita kumpul kalau sudah. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, kita sudah belajar hari ini mengenai halal. Jadi, Ibu ucapkan terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Atas refleksinya juga. Karena sudah waktunya, waktu sudah habis. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Oke ya Bu ya. Mungkin hari ini saya akan akan mengadakan pasca observasi yang sudah kita lakukan kemarin ya Bu. Jadi di sini saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas 11 akuntansi ya Bu ya waktu itu. Oke Bu, yang pertama yang mau saya tanyakan itu kira-kira apa ya pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ini apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu buat? Sudah, Pak. Oke, kemudian di dalam pelaksanaannya apakah ada kendala-kendala gitu yang menyebabkan terganggu pembelajaran menurut Ibu? Kendala sih sepertinya tidak ada, hanya saja mungkin kemarin video agak mati mungkin ya Pak, Iya. karena entah goyang atau gimana saya juga kurang.
Oke, berarti, secara keseluruhan, sudah berjalan ya sesuai dengan rencana, kalaupun mungkin ada kendala hanya sedikit tadi ya, Bu, ya. Di itu layar mati biasanya ini, kadang dari kabel yang kena goyang biasanya, jadi infocus itu dari laptop itu nggak nyampe ke infocus. Baik Ibu, kalau seandainya tidak ada yang mau Ibu sampaikan, izinkan saya melakukan refleksi dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya, Bu, ya. Yang pertama tadi ya mungkin, ada sedikit menurut saya gangguan karena layar mati tadi ya gitu, tapi itu saya rasa nggak mempengaruhi karena itu cuman beberapa detik aja, nah karena dia muncul nggak perlu sampai Ibu memperbaiki. Kemudian yang kedua Ibu, mohon maaf ini saya masih melihat di dalam satu kelompok itu ada anak-anak yang masih diam gitu ya, Bu. Dia kadang masih sibuk sendiri, dia tidak berdiskusi dengan temannya gitu kan. Kemudian juga ada anak yang menurut saya agak kurang nyambung gitu, Bu. Karena apa yang Ibu tanyakan dengan jawaban itu kok saya ngerasanya agak kurang nyambung gitu, Bu. Itu menurut Ibu gimana masalah anak yang diam dengan anak yang agak kurang nyambung gitu, Bu? Ya ada juga Pak beberapa mungkin pertanyaan yang saya ajukan mengenai materi mereka memang nggak nyambung mungkin karena kurang fokus ya Pak, dan ada beberapa juga anak yang nggak ikut ambil dalam perkelompokan itu ya, kedepannya mungkin bisa juga Pak akan diperkecil lah Pak kelompoknya supaya anak-anak ini lebih fokus dengan materi yang kita ajarkan gitu. Oke, berarti, setidaknya Ibu langsung udah ada solusi ya, Bu, ya, terkait, anak yang lebih diam sama yang agak kurang fokus itu ya, dengan cara, apa namanya, mengecilkan Iya. kelompoknya lagi ya, Bu, ya. Berarti itu rencana tindak lanjutnya ya, Bu, ya. Kira-kira, Bu, dari yang saya sampaikan ini, atau yang rencana tindak lanjut yang akan Ibu sampaikan, kira-kira kapan bisa mulai dilakukan, Bu? Minggu depan insya Allah bisa. Oke, berarti minggu depan bisa coba dilakukan. Saya juga ingin mengetahui apakah berhasil gitu ya dengan mengurangi jumlah siswa atau jumlah murid dalam satu kelompok untuk mengatasi anak yang diam atau anak yang kurang aktif ya. Kira-kira Bu, dari yang saya sampaikan ada yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya tidak ada. Tidak ada. Oke, mungkin itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.